Pada video ini, kami akan menjelaskan pentingnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL pada kandang ternak Bapak Ibu sekalian. Kami akan membahas mengenai alasan apa yang melatar belakangi kami mendesain IPAL, tujuan, dan di akhir nanti, kami akan menjelaskan contoh IPAL yang kami desain. Kasus stunting di Desa Gunung Sari dan Desa Tulungrejo menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi program ini. Kasus stunting yang cukup tinggi, yakni mencapai 87 kasus di Desa Gunung Sari, mendapat perhatian khusus dari pemerintah desa. Jika ingin melihat peta persebarannya, kami letakkan link peta persebaran kasus stunting yang dibuat oleh rekan kami, Abi, di kolom deskripsi di bawah. Salah satu faktor penyebab stunting adalah kondisi lingkungan yang tercemar. Kandungan sumber air yang tidak sesuai dengan kaidah air bersih dapat membawa berbagai penyakit. Seperti foto berikut, adalah foto-foto yang diambil dari drainase kawasan yang berada di Tulungrejo. Kondisi drainase kawasan di foto tersebut mengandung sedimen-sedimen limbah sapi yang dibawa dari atas kandang sapi sampai ke bawah ke sungai melewati drainase kawasan tersebut. Tujuan dibangunnya sebuah IPAL yaitu untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke badan air atau diresapkan ke dalam tanah. IPAL menjadi tempat bagi bakteri untuk menguraikan air limbah sehingga zat pencemar pada air berkurang. Air limbah yang sudah ditreatment diharapkan mampu mencapai standar baku kualitas air limbah yang ditentukan oleh pemerintah. Pada kasus limbah ternak ini, kami mengambil landasan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan atau kegiatan lainnya, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Berikut adalah acuan dasar kualitas air limbah yang kami ambil. Acuannya berasal dari Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Tepatnya untuk Peraturan Gubernur Jawa Timur adalah nomor 72 tahun 2013. Sedangkan untuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup adalah nomor 5 tahun 2014. Namun, keduanya memiliki minimal parameter yang sama. Untuk parameter BOD, kadar maksimumnya adalah 100 mg per liter. COD 200 mg per liter, TSS sebesar 100 mg per liter, amonia atau NH3 25 mg per liter. Sedangkan untuk pH sebesar 6-9. Sampel berikut diuji oleh Laboratorium Uji Kualitas Air Perum Jasa Tirta, Malang, dan kita ambil rata-rata kedua datanya. Dari data tersebut, kita bandingkan dengan Peraturan Air Limbah Gubernur Jawa Timur dan juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, dan terlihat bahwa beberapa faktor masih belum mencukupi seperti COD, BOD, TSS, NH3, dan total coliform. Kami membuat contoh desain IPAL ternak skala rumah tangga dan IPAL komunal sebagai dua opsi yang harapannya bisa dilakukan oleh komunitas peternak di Desa Tulungrejo dan Gunung Sari serta didukung oleh pemerintah setempat. Nah, kami akan memberi contoh desain IPAL ternak skala rumah tangga untuk 3 ekor sapi dewasa. Ini adalah sistem pengelolaan dengan IPAL skala rumah tangga secara menyeluruh yang menurut kami dapat dilaksanakan di Desa Gunung Sari dan Tulungrejo. Limbah padat kotoran sapi dapat diolah menjadi pupuk. Selain mengolah limbah, juga dapat menambah nilai ekonomis dari limbah itu sendiri. Sementara itu, air limbah yang dihasilkan saat membersihkan kandang dan memandikan sapi masuk ke dalam IPAL di lingkungan kandang. Hasil air limbah yang keluar IPAL bisa diresapkan menggunakan sumur resapan air limbah atau dibuang melalui saluran drainase jika lahan yang dimiliki terbatas. Setiap 1 tahun sekali, lumpur yang mengendap diangkut ke instalasi pengolahan lumpur tinja terdekat.
Sedot lumpur dimaksudkan untuk menjaga kinerja IPAL dan supaya tidak terjadi sumbatan. Berikut adalah diagram spasial contoh penerapan di salah satu kandang milik warga. IPAL yang kami desain menggunakan sistem anaerob, di mana mikroorganisme pengurai bekerja tanpa memerlukan oksigen. Struktur IPAL dirancang dengan konsep Anaerobic Baffled Reactor atau disingkat ABR. ABR memanfaatkan sekat dalam pengadukan yang bertujuan untuk memungkinkan terjadinya kontak antara air limbah dan mikroorganisme. Populasi mikroorganisme berkembang di dalam air limbah dan lapisan lumpur pada dasar kompartemen. Pengolahan dengan cara ini relatif murah, sebab tidak diperlukan listrik untuk pompa aerasi seperti halnya pada sistem aerob. Efisiensi penyisian organik cukup baik, tetapi kemampuan penyisian bakteri patogen dan nutrien tergolong rendah. Oleh karena itu, kami menambahkan satu bak di akhir sebagai bak disinfeksi menggunakan tablet klorin atau klorinasi. Hal ini bertujuan untuk disinfeksi menurunkan kadar patogen yang terdapat pada air limbah seperti bakteri coliform. Ketika membersihkan kandang atau memandikan sapi, air mengalir melalui saluran di kandang menuju pipa berukuran 4 inci, melalui bak kontrol, kemudian masuk ke dalam IPAL. Air limbah diolah oleh mikroorganisme di dalam IPAL dengan rencana waktu detensi di bak pengendap selama minimal 5 jam dan waktu retensi hidrolik pada kompartemen ABR selama 22 jam. Setelah proses di dalam IPAL, air limbah dibuang melalui saluran drainase yang sudah ada sebelumnya. Namun, jika efluen ini memang tidak diresapkan, lebih baik efluen dialirkan melalui saluran tertutup menuju sungai agar tidak menimbulkan bau yang tak sedap. IPAL skala rumah tangga ini kami desain menjadi 4 kompartemen, yaitu 1 bak pengendap, 2 kompartemen anaerobic baffled reactor ABR, dan 1 bak klorinasi. Dinding menggunakan pasangan bata dengan teras seram, yaitu menggunakan mortar dengan perbandingan 1 semen dibanding 2 pasir, agar dinding kedap air. Lebar semua kompartemen didesain sama, yaitu 50 cm, dengan dinding pasangan bata setebal 15 cm di sisi kanan dan kiri. Total galian untuk IPAL memiliki lebar 80 cm dan panjang 330 cm. Ukuran IPAL menyesuaikan debit maksimum karena tidak adanya bak ekualisasi yang mana memerlukan pompa untuk menyergamkan debit masuk setiap jamnya. Pengendap awal memiliki panjang 45 cm dan kedalaman 80 cm. Dengan kompartemen ini, direncanakan parameter TSS berkurang sebanyak 70%, BOD 47%, dan COD 42%. Pada bak ini, kebanyakan lumpur akan mengendap dan menghasilkan 138 kg lumpur yang perlu dikuras dalam jangka waktu 1 tahun sekali untuk menjaga kinerja IPAL. Kompartemen berikutnya, ABR, masing-masing memiliki ukuran panjang 65 cm dan kedalaman 100 cm. Pada kompartemen ini direncanakan pengurangan TSS sebesar 70%, BOD 65%, dan COD 60%. Setelah melalui proses anaerobik tadi, air limbah yang keluar diharapkan memiliki parameter TSS 88 mg per liter, BOD 65 mg per liter, dan COD 288 mg per liter. Pengurangan COD tidak begitu efisien. Jika ingin meningkatkan efisiensi pengolahan, bisa ditambahkan filter seperti media sarang tawon pada kompartemen ABR, sehingga nilai COD bisa lebih kecil lagi.
Terakhir, air limbah akan melalui bak disinfeksi atau klorinasi. Pada bak ini, kita secara rutin menambahkan tablet klorin atau kaporit ke dalam pipa. Tablet klorin yang digunakan yaitu tablet klorin 90% dengan berat 20 gram yang berdiameter kira-kira 3 cm. Tablet yang dimasukkan sejumlah 1 tablet dan dicek setiap 1 minggu sekali. Jika sudah habis, tablet klorin dapat dengan mudah diganti dengan yang baru. Bak klorinasi ini bertujuan untuk membunuh patogen sehingga diharapkan total kloriform yang ada berkurang. Ukuran bak ini yaitu memiliki panjang 45 cm dan kedalaman 50 cm. Detail gambar dan rincian perhitungan, termasuk perkiraan biaya, dapat dilihat melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Setelah membahas IPAL ternak rumah tangga, mari kita masuk ke IPAL ternak komunal. IPAL ternak komunal didesain untuk 100 sapi dewasa. Berikut adalah sistem pengolahan dari IPAL ternak komunal. Pertama, limbah ternak dibagi menjadi limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah padat sendiri dapat diproses menjadi pupuk kandang, pupuk casting atau pupuk bekas cacing, atau dikirim ke instalasi pengolahan limbah ternak yang berada di Kota Batu. Sedangkan untuk limbah cairnya, sebelum dibuang ke drainase kawasan, kita proses dulu melalui IPAL komunal ini, dan akhirnya dapat dibuang melalui drainase kawasan atau sumur peresapan air limbah. Karena air limbah tersebut sudah memenuhi peraturan Gubernur Jawa Timur dan juga peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk lumpur limbah yang tertinggal di dalam IPAL dapat diangkut 1 tahun sekali dan dapat digunakan sebagai pupuk kandang, pupuk casing, atau dikirim ke IPLT Kota Batu seperti limbah padat yang sebelumnya. Dan berikut adalah diagram spasial IPAL skala komunal. Awalnya, air limbah sapi masuk melalui bak ekualisasi, kemudian ke anaerob filter, kemudian ke bak kontrol, dan kemudian kita menggunakan constructed wetland. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah bak ekualisasi. Bak ekualisasi ini berguna untuk mengontrol debit air limbah agar sama setiap waktunya. Kemudian ada bak anaerob filter. Bak anaerob filter ini hampir sama penggunaannya seperti bak anaerob untuk IPAL rumah tangga. Hanya saja di bak anaerob filter ini kita menggunakan filter sarang tawon. Filter sarang tawon ini berguna untuk tempat hinggapnya bakteri anaerob atau tempat hidupnya bakteri anaerob agar limbah ternak dapat terurai seluruhnya oleh bakteri anaerob. Fungsi dari bak anaerob filter sendiri adalah untuk mengurangi kadar BOD, TSS, dan juga COD. Kemudian setelah melewati bak kontrol, kita menuju ke constructed wetland. Mengapa kita menggunakan constructed wetland? Constructed wetland kita ambil karena mempertimbangkan Kota Batu adalah kota yang dekat dengan alam. Selain itu, constructed wetland juga tidak perlu menggunakan listrik, sehingga memerlukan biaya yang lebih murah. Constructed wetland dapat juga digunakan untuk membudidayakan bunga, seperti contoh berikut. Constructed wetland yang pertama adalah digunakan untuk membudidayakan bambu air atau tipe angustifolia. Sedangkan constructed wetland yang kedua dapat digunakan untuk membudidayakan lili air dan juga eceng hias. Constructed wetland sendiri digunakan untuk mengurangi kadar amonia atau NH3 dan juga total coliform. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke video 3D-nya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, kotoran sapi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran hingga rusaknya mata air atau air tanah. Seperti data yang sudah kita ambil sebelumnya, kandungan air limbah drainase kawasan adalah sebagai berikut. Data tersebut berjarak cukup jauh dengan kualitas air limbah minimal Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013. Maka dari itu, kita membutuhkan suatu pengolahan air limbah yang sering kita sebut sebagai IPAL. IPAL yang didesain kali ini adalah IPAL komunal.
IPAL komunal adalah instalasi pengolahan air limbah yang bersifat gabungan atau komunal. Untuk desain IPAL komunal kali ini, saya desain untuk 100 ekor sapi. Untuk luas IPAL-nya tersendiri adalah 18 meter kali 6 meter atau dengan luas sebesar 108 meter persegi. Bangunan IPAL berisi yang pertama adalah bak ekualisasi, yang kedua adalah bak anaerob filter, yang ketiga adalah bak kontrol, dan yang keempat dan kelima adalah constructed wetland. Mari kita pantau satu persatu. Yang pertama adalah bak ekualisasi. Bak ekualisasi adalah bak awal sebelum masuk ke penyaringan. Bak ini berfungsi agar air yang masuk ke dalam penyaringan di tahap kedua menjadi terkontrol dan debit air yang masuk menjadi konsisten dan tidak berbeda-beda di setiap waktunya. Lalu selanjutnya adalah bak anaerob filter. Bak ini adalah bak penyaringan yang digunakan untuk menyaring kandungan BOD, COD, dan TSS. Bak ini bekerja dengan bakteri anaerob dengan menggunakan filter sarang tawon. Filter sarang tawon ini disangga oleh besi profil L. Pertama-tama, air masuk dalam bak lumpur untuk mengendapkan lumpur. Kemudian masuk ke kompartemen anaerob yang pertama. Kemudian disaring oleh bakteri anaerob dan selanjutnya masuk ke kompartemen yang kedua. Dan dilakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kompartemen 1 dan begitu di kompartemen 3. Bak anaerob filter ini dapat menyerap kandungan BOD sebesar 90,5%, kandungan COD sebesar 86,6%, dan kandungan TSS sebesar 98,3%. Sehingga, untuk kandungan BOD, COD, dan TSS yang keluar dari bak ini sudah dapat dianggap sebagai air limbah yang sudah memenuhi peraturan daerah. Kemudian ada bak kontrol yang digunakan untuk mengontrol air yang keluar melewati bak anaerob filter yang menuju ke constructed wetland. Namun, ada satu aspek lagi yang belum memenuhi, yaitu total coliform. Cara mengatasinya dan mempertimbangkan Kota Batu adalah kota yang kaya akan sumber alam, maka kita menggunakan constructed wetland. Constructed wetland adalah penyaringan dengan menggunakan penyaringan alami atau dengan menggunakan penyerapan dari akar tanaman. Kelebihannya selain itu dapat juga digunakan untuk membudidayakan tanaman seperti lili air atau eceng hias. Constructed wetland ini dibangun dengan menggunakan pinggiran bambu dan di dalamnya terdapat plastik supaya air tidak meresap ke dalam tanah. Dalam desain kali ini, tanaman yang digunakan yang pertama adalah tipe angustifolia atau yang kita sering sebut sebagai bambu air. Dan untuk constructed wetland yang kedua adalah lili air dan eceng hias. Constructed wetland sendiri dapat mengurangi kadar NH3 sebesar 90% dan total coliform sebesar 60%. Sehingga air yang sudah melewati serangkaian IPAL komunal tersebut dapat dibuang ke drainase kawasan dan sudah memenuhi baku mutu standar air limbah tersebut. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah perbuatan dan kata dari kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kami pamit undur diri dan matur nuwun Bumi Aji.